Sekarang ini kamu lebih baik naik pesawat jika ingin bepergian dari New York ke London. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada suatu masa di mana kedua kota ini sebenarnya berada di benua yang sama? Ya, penjelasannya sedikit lebih rumit. Sebagai permulaan, pada saat itu, kedua kota ini bahkan tidak ada sama sekali. Tapi lempeng tektonik yang mereka tempati saat ini jauh lebih dekat. Hampir 200 juta tahun yang lalu, semua benua di planet kita saling terhubung, membentuk satu superkontinen yang besar. Daratan yang sangat luas ini dikelilingi oleh satu samudera. Saat ini, kita menyebut benua besar ini sebagai Pangaea. Beberapa bagian dari benua ini kemudian pecah dan bergeser satu sama lain, sehingga peta kita bisa mencapai konfigurasi yang sekarang. Bahkan ada eksperimen yang bagus yang dapat kamu lakukan untuk menguji teori ini. Cari sebuah peta online dan cetaklah di selembar kertas. Setelah itu, guntinglah semua benua. Setelah kamu mulai bermain-main dengan mereka, kamu akan segera melihat bahwa mereka semua tampak cocok satu sama lain, seperti potongan-potongan puzzle. Mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat pas dengan Afrika. Yang lebih menarik lagi, ini bukan pertama kalinya dalam sejarah planet kita. Superkontinen terbentuk dan kemudian pecah. Para ilmuwan telah menemukan bahwa hal ini telah terjadi setidaknya 3 kali sebelumnya. Dan jika kita mempertimbangkan usia planet kita, 4,5 miliar tahun, 200 juta tahun terakhir ini lebih dekat dengan sekejap mata. Jadi bagaimana para ilmuwan mengetahui bahwa benua-benua bergerak? Selain dari aspek benua-benua yang ada saat ini, mereka juga mengamati batuan yang identik yang telah ditemukan di benua-benua yang berbeda. Batuan-batuan itu tampak seperti terbentuk dari mineral yang sama dan dalam kondisi cuaca yang sama. Ada bantuan rahasia lainnya? Ya, dinosaurus. Fosil dari spesies yang sama telah ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Dinosaurus yang satu ini, yang bernama Mesosaurus, konon hidup di planet kita jauh sebelum benua-benua itu terpisah. Sulit untuk membayangkan bagaimana kehidupan di bumi dengan satu benua saja. Sebagai permulaan, iklimnya pasti sangat berbeda. Hal ini dikarenakan bagian tengah daratannya mungkin kering kerontang, dengan sedikit atau bahkan tidak ada sumber air. Selain itu, kemungkinan besar tempat itu tersembunyi di balik banyak rangkaian pegunungan. Rangkaian pegunungan ini akan bertindak sebagai penghalang terhadap kelembaban dan curah hujan. Namun, para ahli geologi juga telah mempelajari endapan batu bara dari Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa setidaknya sebagian dari superkontinen kuno yang dekat dengan garis khatulistiwa pasti merupakan hutan hujan tropis yang menakjubkan, sama seperti yang bisa kita temukan di hutan Amazon saat ini. Batu bara muncul ketika sisa-sisa tanaman dan hewan terjebak dalam air rawa. Jika tekanan yang diberikan oleh air cukup besar, zat tersebut pertama-tama berubah menjadi gambut, lalu menjadi batu bara. Planet kita sudah ada dalam konfigurasi benua seperti ini selama lebih dari 100 juta tahun. Dan selama itu, ada banyak kehidupan di bumi yang sudah berkembang. Hei, saat itu adalah waktu yang tepat untuk menjadi serangga. Makhluk-makhluk seperti kumbang dan capung berkembang pesat. Pada periode waktu yang sama, bumi dijelajahi oleh pendahulu semua mamalia, sinapsid. Kehidupan di Pangaea sangat terpukul selama satu periode yang tidak terlalu bagus. Dipercaya bahwa sebuah komet atau asteroid mendarat di permukaan bumi sekitar 251 juta tahun yang lalu. Teori asteroid atau komet ini tampaknya cukup masuk akal karena 90% dari semua hewan laut dan 70% makhluk yang hidup di daratan menghilang secara tiba-tiba. Komet mungkin bukan satu-satunya penyebab kepunahan massal. Pada saat yang sama, ada juga beberapa aktivitas gunung berapi penting yang terjadi di Asia Utara yang mungkin telah mengganggu kehidupan di bumi. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi benua-benua terus bergerak saat kita berbicara. Konfigurasi yang kita lihat sekarang ini dengan bantuan citra satelit tidak akan menjadi yang terakhir. Australia misalnya secara perlahan bergerak ke arah Asia. Tapi bukti terpenting bahwa benua-benua kita masih terus bergerak adalah bagian timur Afrika.
daerah ini benar-benar memisahkan diri dari daratan lainnya. Untuk menyaksikannya, kamu harus pergi ke salah satu tempat terpanas di planet kita. Tetapi jika kamu sampai di sebidang tanah di bagian timur benua Afrika ini, kamu mungkin akan duduk di atas tempat yang tak lama kemudian akan terbelah menjadi dua oleh air. Di bawah wilayah ini, 3 lempeng tektonik secara perlahan-lahan menjauh. Jika data ini benar, di masa depan Afrika akan terbelah menjadi 2. Dan di antara kedua wilayahnya, sebuah samudera baru akan muncul. Untuk mendukung teori ini, para ilmuwan telah mempelajari retakan sepanjang 56 km di gurun Ethiopia selama bertahun-tahun. Agar lautan baru ini terbentuk, diperkirakan dibutuhkan waktu 5 hingga 10 juta tahun. Karena kerak planet kita terbuat dari beberapa lempeng tektonik yang terus bergerak, maka bumi adalah tempat yang tepat untuk mempelajari proses ini. Lempeng-lempeng ini berbentuk tidak beraturan dan selalu menumbuk, meluncur di bawah atau di atas satu sama lain. Ketika lempeng tektonik yang ditemukan di bawah gurun pasir juga bergerak dengan kecepatan yang berbeda, salah satunya yang disebut lempeng Arab bergeser menjauhi Afrika dengan kecepatan sekitar 2,5 cm per tahun. 2 lempeng lainnya bergerak sedikit lebih lambat, antara 1,25 cm hingga 5 mm setiap tahunnya. Lebih dari itu, saat pergerakan ini terjadi, material dari dalam bumi naik ke permukaan dan membentuk kerak samudera di tepiannya. Semua pergerakan ini membuatmu bertanya-tanya, bagaimana bentuk benua super berikutnya dan kapan? Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa konfigurasi yang mungkin, masing-masing dengan namanya sendiri. Novo Pangaea, Pangaea Ultima, atau Amasya. Semua prediksi ini masih bervariasi karena kita tidak yakin bagaimana dan mengapa benua benar-benar bergerak dari waktu ke waktu. Salah satu petunjuknya mungkin dengan melihat bagaimana Pangaea terpisah pada awalnya. Apapun itu, dibutuhkan waktu antara 15 hingga 100 juta tahun untuk melihat benua masa depan berikutnya, tergantung dari masing-masing skenario. Novo Pangaea melihat kemungkinan di masa pergerakan saat ini terus berlanjut. Dalam skenario ini, Samudra Atlantik akan terus meluas, sementara Samudra Pasifik mengecil. Dua benua Amerika akan bergabung ke arah utara. Afrika, Eropa, dan Asia juga akan bergabung pada saat mereka semua bertemu di satu daratan besar. Skenario lain yang mungkin terjadi adalah Pangaea Ultima. Dalam kasus ini, Atlantik akan melambat dalam perluasannya dan benar-benar menjadi perairan yang terkurung daratan. Amerika Utara, Afrika, Asia, dan Eropa akan menjadi daratan yang sejajar, yang benar-benar menyatu. Di bawahnya, Amerika Selatan, Antartika, dan Australia akan melengkapi lingkaran yang mengelilingi Atlantik Utara. Sementara itu, daratan ini akan dikelilingi oleh Samudra Pasifik yang luas. Amasya melihat sebuah skenario yang agak sulit untuk dipahami dan dipelajari pada saat ini. Karena beberapa lempeng tektonik terlihat bergerak ke utara, ada kemungkinan bahwa semua benua selain Antartika akan bergeser sepenuhnya ke arah kutub utara. Iklimnya akan jauh berbeda dan jauh lebih dingin. Baik Pasifik maupun Atlantik dalam skenario ini akan tetap menjadi perairan terbuka. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini merupakan kemungkinan yang nyata karena adanya anomali yang ditinggalkan oleh Pangaea jauh di pedalaman bumi di bagian yang disebut mantel. Melihat lebih jauh ke masa depan planet kita, diperkirakan dalam waktu sekitar 1 miliar tahun, luminositas matahari akan menjadi sekitar 10% lebih tinggi. Dengan demikian, atmosfer di bumi akan sangat mirip dengan rumah kaca yang lembab. Karena panas yang bertambah, semua badan air di planet kita akan mulai menguap dengan cepat. Lebih jauh lagi, 4 miliar tahun dari sekarang, suhu di planet kita akan segera berubah menjadi mirip Venus. Mungkin akan menjadi sangat panas, sehingga permukaan bumi akan mulai mencair.